Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Mari pada pagi hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan secara pribadi melalui pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengawali program ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pujian dan ucapan syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita buka kitab Injil Lukas pasal 18 ayat pertama sampai dengan ayat 8. Kitab Injil Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ayat 8. Firman Tuhan menuliskan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di dalam kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah perumpamaan atau contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dibentangkan atau diucapkan oleh Yesus, yang di dalamnya berisi sebuah pengajaran tentang kesetiaan. Sebuah perumpamaan yang menceritakan seorang janda yang terus dengan gigih mendesak seorang hakim untuk memberikan keadilannya, untuk membela perkaranya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa Yesus di dalam khotbahnya, dia memiliki gaya dengan sebuah perumpamaan, ya. Jadi gaya ajaran Yesus, gaya Yesus mengajar itu adalah sebuah gaya yang sering memakai perumpamaan. Nah, tujuan Yesus memakai perumpamaan supaya setiap orang yang mendengar ajarannya itu dapat mengerti apa yang dimaksudkannya. Dengan contoh di dalam kehidupan sehari-hari, Yesus membentangkan sebuah perumpamaan supaya ajarannya itu bisa dimengerti oleh orang banyak yang mendengarnya. Setelah Yesus menyampaikan tentang kerajaan Allah,
Yesus membentangkan sebuah perumpamaan yang mengajarkan tentang kesetiaan, terlebih khusus setia di dalam berdoa. Yesus berkata bahwa berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah bukan sampai Tuhan menjawab doa kita saja lalu kita berhenti, tidak. Tetapi berdoalah sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Nah, betapa penting kita sebagai orang-orang yang percaya untuk kita selalu berdoa dengan kesetiaan. Amin. Kita percaya kepada Tuhan dengan setia. Terkadang kita sebagai orang yang percaya, kita berdoa, kalau kita belum menerima jawaban doa. Kita terus berdoa, kalau kita belum menerima jawaban doa. Lalu ketika Tuhan menjawab doa kita, maka kita berhenti berdoa. Nah, harapan Tuhan dalam hidup kita, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, bukan berdoa sampai Tuhan menjawab doa kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita berdoa sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Jadi berbicara mengenai doa, ini bukan hanya berbicara mengenai meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi berbicara mengenai doa, ini berbicara mengenai suatu hubungan dengan Tuhan, di mana kita bercakap-cakap, berinteraksi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya ketika kita ada pergumulan saja, bukan hanya ketika kita ada kebutuhan saja, lalu kita berdoa. Dan ketika Tuhan menjawab pergumulan kita, Tuhan menjawab setiap doa kita, dan kita berhenti berdoa. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan jawab atau tidak jawab doa kita, kita terus berdoa. Amin. Tuhan jawab atau tidak menjawab doa kita, kita terus percaya kepada Dia. Sampai Dia datang kedua kali. Yang Tuhan mau bahwa kita ada hubungan dengan Dia. Kita terus berkomunikasi dengan Dia. Kita terus percaya dengan setia kepadanya. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Jangan engkau berdoa karena engkau butuh Tuhan saja. Amin. Jangan engkau berdoa karena engkau ada pergumulan. Jangan engkau berdoa karena engkau ada kebutuhan. Tapi marilah berdoa karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Marilah berdoa karena engkau menginginkan Tuhan. Marilah berdoa karena engkau suka dekat dengan Tuhan. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun kita pergi dan berada, mari terus kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan hanya pada saat teduh saja setiap pagi, seperti saat ini. Bukan hanya pada ibadah-ibadah, baik ibadah minggu ataupun ibadah rumah tangga, ibadah tengah minggu. Tetapi dimanapun kita berada, marilah kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dimanapun kita pergi, dalam segala situasi, baik situasi sulit ataupun situasi senang, baik diberkati ataupun tidak diberkati, baik Tuhan menjawab doa kita ataupun tidak, mari kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya meminta saja, tetapi mari kita menanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Setiap kita berkata amin.